إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayuhan nas, ansitu wa la tatakallamu 'adda al-khutbah lima rawiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa 'adul masakin fa idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha faman lagha fala jum'ata lahu ansitu wasma'u ati'u jami'a rahimakumullah. Alhamdulillah al-malik ad-dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala mariz zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah 'anil jismiyah wal jihatiz zaman wal makan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma waghfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam beberapa ayat di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala serta perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bagaimanakah berbuat baik kepada kedua orang tua? Marilah kita simak uraian berikut. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada keduanya dan memuliakan keduanya. Begitu tinggi kemuliaan orang tua dalam Islam hingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La tanfudh thawbaka fayusibahumal ghubar." Jangan engkau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diwajibkan mentaati kedua orang tua dalam segala hal kecuali dalam hal perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taat dalam perkara-perkara yang makruh sekalipun juga dianjurkan dan diperintahkan. Para ulama mengatakan bahwa jika salah satu dari kedua orang tua kita memerintahkan anaknya untuk melakukan perkara yang mubah atau meninggalkannya, disunahkan bagi kita untuk mentaatinya dalam hal tersebut.
Namun jika hati bapak kita atau ibu kita menjadi sedih dan sangat terpukul jika anak menyalahi keduanya dalam hal tersebut, maka pada saat itulah menjadi wajib baginya untuk mentaati keduanya dalam perkara mubah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain wa sakhatahu fi sakhatihima." Maknanya ridha Allah berada pada kedua ridha orang tua dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'zamun nas haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'zamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuh." Rawahul Hakim. Maknanya orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, man abarru?" Qala ummak. Qultu summa man? Qala ummak. Qultu summa man? Qala ummak. Qultu summa man? Qala abak, summa al-aqrab fal-aqrab. Yang maknanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang hendaknya aku dahulukan untuk berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Dan aku bertanya lagi kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi kemudian siapa? Nabi menjawab, ayahmu. Kemudian kerabat terdekat, lalu yang terdekat setelahnya. Dipahami dari hadis di atas bahwa ibu didahulukan atas bapak dalam hal berbakti kepadanya. Hal itu dikarenakan kelelahannya dalam merawat anak dengan penuh kasih sayang serta berbagai kesulitan yang didahulinya saat ibu kita mengandung, saat menahan rasa sakit, saat melahirkan, rasa letih saat menyusui, dan rasa lelah saat mengurus dan merawat anak hingga seringkali tidak tidur malam. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di punggungnya ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Laki-laki itu lalu bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah Anda menilai aku telah memenuhi hak-hak ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Wala bitalqatin wahidatin min talqatiha, walakin qad ahsanta, wallahu yusibaka 'alal qalil katsiran." Belum, bahkan sama sekali tidak sebanding dengan satu di antara sekian kali rasa sakit yang dialami saat melahirkan. Akan tetapi engkau telah berbaik kepadanya, dan mudah-mudahan Allah membalasmu atas kebaikan yang sedikit ini dengan balasan yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kisah yang menunjukkan keagungan berbakti kepada ibu adalah kisah seorang laki-laki yang soleh yang bernama Bilal Al-Khawas yang bercerita, suatu ketika sedang berada di padang yang dahulu Bani Israel pernah tersesat di dalamnya, sebuah padang yang tandus yang dinamakan Tih Bani Israel, karena kaum Nabi Musa tersebut pernah tersesat di dalam gurun tersebut selama 40 tahun akibat tidak mengikuti perintahnya. Tiba-tiba aku mendapati seorang yang berjalan mengiringiku. Aku mendapatkan ilham bahwa orang itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Malik bin Anas. Ia menjawab, Malik adalah panutan para imam. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang As-Safi'i. Ia menjawab, As-Safi'i adalah seorang yang autad atau para ahli yang berderajat tinggi. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Ahmad bin Hanbal. Ia menjawab,
Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang siddiq, para ahli yang berderajat tinggi. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Bishr al-Hafi. Ia menjawab, setelahnya tidak ada orang yang sepertinya. Kemudian aku bertanya kepadamu demi Allah yang pasti adanya, siapakah anda ini? Ia menjawab, aku adalah Khidir alaihissalam. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah wasilah amal yang membuatku bisa bertemu dengan anda? Ia menjawab, karena engkau berbakti kepada ibumu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jika berbakti kepada orang tua berpahala sangat agung, maka durhaka kepada keduanya adalah dosa yang amat besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kullu dzunubi yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Maknanya, balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan mempercepat siksaan bagi pelakunya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada orang-orang yang dicintai oleh bapak atau ibu setelah keduanya meninggal dengan cara mengunjungi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Baginda Nabi Muhammad SAW, inna min abaril birra ayyabarra ar-rajulu ahla waddi abihi ba'da ayyuwalliya. Yang maknanya di antara berbakti yang paling utama adalah apabila seorang berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal. Di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah berziarah ke makam keduanya setelah meninggal. Janganlah kita mencukupkan diri untuk menyayangi keduanya dengan kasih sayang kita yang fana ini, tapi ziarahi dan doakan agar keduanya memperoleh kasih sayang dan rahmat Allah yang kekal. Yang demikian itu sebagai balasan karena keduanya telah menyayangi dan mendidik kita di waktu kecil. Tentunya doa ini khusus bagi yang muslim, bukan bagi ibu yang meninggal dalam keadaan yang non-muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Wahai engkau yang bisa mendengarkan suara ibu, masih bisa melihat ayahmu berjalan meski tertatih, mengapa lidah kita begitu berat untuk mengucapkan maaf kepada kedua orang tua kita? Mengapa tangan kita begitu enggan menggenggam tangan mereka yang dulu rela menggenggam tangan kita sepanjang malam saat kita demam dan menggigil? Tidakkah kita tahu ada yang kini menangis di atas batu nisan, yang hari ini menangis di atas batu nisan, berharap waktu bisa kembali berputar hanya untuk mengatakan, ibu, ayah, aku minta maaf, aku salah, aku rindu kepadamu. Tapi segalanya sudah terlambat, mereka sudah diam, tak akan lagi menyahut panggilan, tak akan lagi membuka pintu dengan senyum sabar di saat kita sedang pulang tanpa kabar. Dulu mereka hanya ingin sedikit perhatian dari kita, sedikit waktu kita, sedikit ucapan lembut yang bisa mengobati letih usia mereka. Tetapi kita terlalu sibuk hingga tak sempat menyadari bahwa detik-detik itu adalah keajaiban yang tak akan terulang lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, celaka. Lalu ditanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Wahai saudaraku, jika masih ada waktu, maka ciumlah tangan mulia itu sebelum dingin, peluk mereka sebelum tubuh itu terbujur kaku, minta maaf sebelum hanya bisa berdoa dalam tangis tak bertepi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua.
Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود وعوانهم المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى خاصة وفي فلسطين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل عليهم وعلى من آوانهم بأسك الذي لا يرد للقوم الظالمين. اللهم الطف بهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.